Alhamdulillah, ini saya sudah negatif COVID. Terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport, khususnya Pak Fes dan Mas Wahyu, yang telah mensupport secara rohani dan spiritual. Dan terima kasih juga kepada tim medis yang membantu saya untuk sembuh dan kembali ke masyarakat. Buat teman-teman yang belum sembuh atau masih belum negatif, tetap semangat, insya Allah Allah kasih jalan. Insya Allah tetap semangat dan tetap tawadu dan sabar. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Agung, tadi kan Mas Agung udah bercerita banyak nih tentang coronavirus ya, gitu kan? Nah mungkin kita pengen dengar Mas Agung, nasihat Mas Agung mungkin ke masyarakat agar terhindar menjauhi corona atau gimana nih? Mungkin nasihat yang ingin disampaikan. Pertama-tama dan yang paling utama, saya bersyukurlah sudah bisa sembuh, alhamdulillah sudah negatif dan berkumpul kembali dengan teman-teman dan keluarga dan menjalani aktivitas seperti biasa. Yang penting tetap jaga protokol COVID, karena kita tidak tahu COVID itu tidak kelihatan, di mana saja bisa kena. Tetap rajin cuci tangan, pakai masker dan patuhi pemerintah, karena udah itu yang paling baik. Soalnya sampai sekarang juga belum ada obatnya gitu. Yang kedua itu dimohon untuk masyarakat yang jika ada di sekitarnya atau di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, jika ada yang terkena COVID, pahamilah orang itu sudah stres dengan kondisinya. Jadi begitu sembuh dan kembali lagi ke masyarakat, tolong jangan diskriminatif karena sudah negatif. Kalau sudah negatif ya udah, berarti kan udah nggak COVID lagi, jangan dijauhi gitu. Atau nanti kalau dia dijauhi, imunnya turun lagi ya kena lagi. Iya, jadi ya disupport. Kalau ada misalnya tetangganya yang kena, dibantu mungkin. Ya setidaknya bantu untuk memberikan support, semangat lah. Karena COVID ini mungkin sebagian orang gejalanya tidak ada, tapi lebih ke psikisnya yang mungkin stres gitu. Karena dia harus dikarantina, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Ya itu harus disupport. Kalau nggak disupport ya kasihan, imunnya makin turun. Nanti ya nggak sembuh-sembuh. Mungkin ya itu aja sih. Yang penting patuhin protokol pemerintah dan saling support aja kita sama manusia. Dan jangan lupa bersyukur. Oke, terima kasih Mas Agung ya. Luar biasa sekali penjelasan untuk masyarakatnya. Kalau dari Pak Pes sendiri gimana Pak Pes? Tanggapannya? Iya, begini. Masyarakat terkait corona ini. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ini ke Mas Agung dulu lah, ya kan? Karena begini, selama ini kan isu-isu dari masyarakat, ya kan? Mungkin karena faktor edukasi masyarakat sendiri yang kurang bagus ya. Itu mereka menganggap bahwa apa corona itu? Enggak ada corona itu kan? Lah, sebetulnya itu ada, ya kan? Buktinya teman kita ini Mas Agung kena gitu kan? Iya. Kena. Jadi intinya bahwa ada itu dan harus hati-hatilah, waspadalah. Seperti yang sampaikan Mas Agung tadi, patuhi protokol pemerintah, kesehatan dari pemerintah itu. Jauhi kerumunan, pakai masker, ya kan, selalu cuci tangan, gitu kan. Dan berpola hidup sehat kan seperti itu kan. Nah, karena saya dengar dari kita Mas Agung tadi, Mas Agung itu tidak terasa apa-apa Mas Ayu, sehat-sehat saja, ya kan? Mungkin pada saat dirapid, kenapa dirapid, kenapa reaktif, aku sehat kan? Nah setelah di swab pun juga sehat, tidak ada apa-apa. Tapi sudah mulai stres, swab kelima masih positif. 5 kali lah. Oleh karena itu bagi rekan-rekan tetap waspadalah, jangan sombong dan jangan meremehkan, tetap waspada, jangan takut pada penyakitnya, tapi kita waspada, ya kan, waspada. Nah, pengalaman dari Mas Agung itu yang pengalaman yang paling berharga, gitu kan, paling berharga.
saya tegaskan lagi Mas Bayu, kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang kena terpapar COVID ini, mari kita dukung biar kuat mentalnya. Jangan dijauhi kan. Ya Mas Agung kena biasa-biasa aja lah kita. Sebagai teman biasa, jangan jauhi. Kita kasih dorongan semangat dari mental. Dari situ kuat ininya. Apa namanya? Daya tahan tubuhnya, imunnya. Itu dari sisi yang medis lah. Nah, dari sisi yang non medis, kajian dari si rohani. Nah, dengan terkena terpapar COVID ini disadari atau tidak, Mas Agung ditempatkan di tempat terpisah untuk menenangkan diri, itu lebih dekat pada Allah itu. Bener Pak. Iya kan? Yang biasanya mungkin sholat hanya 5 waktu, ini tambah-tambah ini. Sholat sunnah apapun dilakukan. Nah, lebih dekat, kasih kesempatan itulah. Jadi kalau ada yang terkena, pertama jangan takut untuk mengakui bahwa kena. Kenapa? Itu untuk menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan, saudara-saudara maupun tetangga kita, teman-teman kita. Kalau kita diam-diaman, ya kan, kita nggak tahu nanti. Padahal kalau sudah kita terkena, kita harus segera melakukan tindakan berobatlah ke pihak medis, gitu kan, mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa, pada Allah. Jadi dengan cara gitu, insya Allah imunitas dalam tubuhnya semakin kuat Mas Bayu. Jadi sayangilah diri kita, keluarga kita maupun tetangga-tetangga kita dan kawan-kawan kita, dan kita dukung yang kena itu. Oleh karena itu mari kita sama-sama melakukan memutus mata rantai ini gitu Mas Bayu. Dukunglah gitu. Itu dari saya gitu Mas Bayu. Nambah semangat dari teman-teman dan selamatlah Mas Agung ya. Alhamdulillah banyak bersyukur pada Allah itu Mas Agung. Itu semata-mata karena rahmat dan pertolongan Allah itu. Kalau yang lain teman-teman ini dan pihak-pihak siapapun itu mendukung aja Mas Agung. Itu Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Pes. Mas Agung, terakhir Mas Agung, di masyarakat ini kan heboh banget Mas, banyak yang nggak percaya dengan OTG. Mas sendiri sebagai OTG gimana nanggapinya? OTG itu sebenarnya yang paling bahaya kalau dia tidak menjauhkan diri dari kerumunan. Kalau OTG itu nggak terasa apa-apa tapi tetap menularkan. Jadi ya lebih baik ikuti protokolnya. Kalau udah memang OTG, kalau disarankan karantina ikuti saja. Karena kalau udah kena ke yang lain, belum tentu yang lain juga OTG. Berarti masyarakat harus percaya Mas Agung ya, OTG itu ada ya? OTG itu ada dan corona itu nyata. Oke. Corona itu ada. Dan ya kayak kata Pak Fes, jangan anggap sepele atau remeh. Karena siapa saja bisa. Kalau Pak Pes sendiri menanggapi yang OTG bagaimana Pak Pes? Lah itulah. Jadi saya sempat bincang-bincang dengan itu Mas Bayu. Kalau uang muda-muda kayak Mas Bayu, Mas Agung, itu enggak terasa itu. Enggak terasa kalau OTG. Tapi nanti kan kalau tidak waspada, apalagi kita tidak melakukan protokol kesehatan, ya kan? Nanti ada beban mental kata Mas Agung. Kalau kita OTG, sementara lingkungan kita itu terkena dari penularan dari kita yang OTG itu, ada perasaan beban mental itu. Apa? Gara-gara kita dari yang kena. Jadi ya tetap waspadalah. Tetap ada iklan-iklan itu yang sampaikan maskermu gitulah untuk melindungi maskerku untuk melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Jadi sama-sama ini Mas Bayu pakai ini kan melindungi saya itu. Betul. Saya pakai gini melindungi Bayu melindungi aku. Sama-sama kita saling melindungi, saling jaga sehingga kita bisa bersinergi Mas Bayu. Itu Mas Bayu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini Mas Agung, Pak Pes. Semoga bermanfaat untuk semua orang lah ya yang menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Yang terakhir ya. Iya. Yang terakhir apapun bahwa segala sesuatunya terjadi itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Oleh karena itu pada saat posisi begini itu dekatkanlah diri pada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah tetaplah seperti biasanya. Tambahin dengan banyak-banyak istighfar, tambahi dengan banyak-banyak selawat kepada Rasulullah sehingga jiwa kita, hati kita tenang. Insya Allah dari situ imunitas kita, daya tahan tubuh kita semakin kuat dan tetap kita dalam lindungan Allah. Itu dari saya Mas Bayu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita akhiri cukup ya.